Hai guys, perkenalkan nama saya Heldina Watipawa, biasa saya dipanggil Heldina atau dengan sebutan Tina juga bisa. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Prodi saya 11.02.02.2440. Saya di sini akan menjelaskan tentang soft skill. Soft skill sendiri artinya adalah keterampilan atau kemampuan yang tidak dapat diukur. Dan soft skills ini sangat dibutuhkan di suatu organisasi atau perusahaan. Soft skill terdiri dari 6 skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja atau di dunia perusahaan. Yang pertama adalah communication atau komunikasi. Yang kedua adalah critical thinking atau bisa dibilang berpikir kritis. Yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Yang keempat adalah attitude atau bisa dibilang namanya adalah sikap. Yang kelima adalah teamwork atau kerjasama. Yang keenam adalah work ethics atau bisa dibilang etos kerja. Nah, semangat. Saya akan menjelaskan satu persatu atau bisa membahas satu persatu. Dari pertama adalah komunikasi atau communication. Communication atau komunikasi ini sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi dimanapun itu. Dan di dalam komunikasi ini, kalau tidak ada communication, maka di dalam suatu perusahaan itu tidak akan berjalan baik untuk beraktivitas. Dalam perusahaan atau organisasi, communication ini kita bisa lakukan dengan dua hal, yaitu adalah komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dimana caranya kita bisa lakukan dengan komunikasi yang baik bisa kita lakukan dengan cara mengukur tangga nada, tinggi rendahnya nada kita berbicara. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik adalah dengan cepat lambatnya tempo nada bicara kita. Itu adalah komunikasi yang sangat kita butuhkan atau skill yang kita butuhkan di suatu organisasi atau perusahaan itu. Komunikasi secara tidak langsung adalah komunikasi dengan cara dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Biasanya komunikasi ini adalah untuk menjalin hubungan atau membangun hubungan kepada sesama teman kerja atau kepada atasan atau ke bawahan kerja. Yang kedua, saya akan membahas di sini critical thinking atau dibilang berpikir kritis. Critical thinking atau bisa dibilang adalah berpikir kritis. Ini skill yang sangat dibutuhkan di suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Kerja ini akan dalam pekerjaan biasanya akan mengalami suatu problema atau permasalahan. Dan di sini kita akan disuruh untuk memiliki skill untuk critical thinking. Karena disuruh kita di sini akan memikir untuk berpikir kritis. Kalau kita berpikir kritis berarti kita akan berpikir kreatif. Di sini akan kita disuruh memberikan pendapat kita atau mengeluarkan pendapat-pendapat kita tentang setiap masalah itu. Bagaimana cara kita mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan ini. Dan yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Skill leadership atau kepemimpinan ini adalah skill yang sangat dibutuhkan, tidak kalah dengan skill-skill yang lain. Dan skill kepemimpinan ini adalah skill kepemimpinan atau berjiwa pemimpin. Biasanya berjiwa pemimpin kayak gini kita harus memiliki semangat yang tegas dan kuat, dan kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat, dan kita bisa memberikan contoh yang baik kepada teman kerja atau tim kerja kita. Kita harus bisa memberikan suatu jiwa kepemimpinan kita dengan tegas, dengan baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah
skill attitude ini juga tidak kalah penting perannya. Skill attitude atau sikap adalah skill yang kita butuhkan di dunia kerja untuk menjalin hubungan baik dengan lingkungan kerja. Attitude dibutuhkan untuk bersikap positif atau baik ini akan untuk diri kita sendiri, untuk dunia kerja dengan teman-teman kerja kita. Dan biasanya attitude atau bersikap baik itu adalah sopan, santun, dan ramah. Itu yang dinamakan attitude atau bersikap dengan baik. Dan di dunia kerja atau organisasi kita membutuhkan yang namanya skill attitude ini. Tidak semua orang bisa berattitude dengan baik, tapi setidaknya kita harus memiliki sifat atau skill attitude ini dalam dunia kerja, dalam suatu perusahaan. Teamwork. Yang kelima, teamwork atau kerjasama. Dalam dunia kerja atau di dunia organisasi, kita membutuhkan namanya teamwork. Teamwork ini adalah untuk membantu diri kita sendiri atau teman kerja kita. Misalnya nih, kerjaan kita menumpuk, kita memiliki namanya teamwork untuk membantu kita menyelesaikan tugas yang berat tadi itu, agar kerjaan kita yang terasa berat dan yang melelahkan itu tadi bisa membuat kita lebih ringan atau bisa cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Itu yang dinamakan teamwork atau kerjasama. Dan yang keenam adalah etos kerja. Skill etos kerja adalah skill yang kita sangat-sangat kita butuhkan untuk diri kita sendiri maupun untuk perusahaan atau organisasi. Skill etos kerja adalah skill yang dimana kita harus memiliki jiwa-jiwa kompetitif, jiwa-jiwa semangat, jiwa-jiwa yang tidak takut kalah sebelum mencoba, jiwa-jiwa yang mau mencoba terlebih dahulu. Gagal itu adalah hal belakangan, yang penting kita mau mencoba terlebih dahulu. Dengan etos kerja kita memiliki semangat kerja yang tinggi, dan kita bisa memberikan semangat kerja kita ini juga kepada orang lain di sekitar kita, baik itu kepada teman, kepada atasan kita, atau ya teman kerja kita. Nah, etos kerja ini biasanya adalah skill yang sangat dibutuhkan, dan tidak semua orang biasanya memiliki skill ini, tapi kita harus memiliki skill ini karena skill ini bisa membangun jiwa-jiwa berkobar kita untuk semangat bekerja kita di dunia kerja. Dan saya akan memberikan penutup dari saya. 6 skill ini yang saya jelaskan tadi adalah skill yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam dunia kerja. Tidak ada satupun skill yang tidak kita butuhkan. Dari semua 6 skill ini, semuanya berperan penting dan berperan baik dalam dunia kerja atau dalam dunia organisasi perusahaan. Dimanapun itu perusahaan, kita pasti akan membutuhkan yang namanya skill-skill 6 ini tadi itu. Terima kasih, sekian dari saya. Dadah, bye.